Masih bersama kami di Kabar Siang, pemirsa, ada sejumlah momen unik dan kejadian menarik yang turut muncul di persidangan terlepas dari materi sidang. Mulai dari pakaian yang dikenakan hingga ekspresi dan respon dari para terdakwa yang terekam kamera persidangan. Adakah pesan tersirat yang ingin disampaikan para terdakwa dengan gestur mereka tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ke-11 terdakwa termasuk Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sudah didakwa dengan masing-masing dakwaannya. Berbagai fakta-fakta persidangan dilontarkan dan mengejutkan banyak pihak. Di sisi lain, sejumlah kejadian menarik juga turut muncul di persidangan terlepas dari materi sidang. Mulai dari kehadiran Ferdy Sambo di sidang perdana yang mengenakan batik, berbeda dengan para terdakwa lainnya yang kompak mengenakan kemeja putih. Lalu tampak ekspresi letih dan semacam penyesalan yang ditunjukkan Ferdy Sambo di tengah sidang juga menjadi sorotan. Bagaimana terdakwa? Mohon maaf yang mulia, saya tetap tidak mengerti. Di sidang lainnya, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati juga menuai sorotan. Mulai dari aksi Putri yang menyebut dirinya tidak mengerti usai dakwaan dibacakan. Ucapan tak mengerti yang bahkan sampai 2 kali ia sampaikan ke majelis hakim. Bagaimana terdakwa? Mohon maaf yang mulia, saya tetap tidak mengerti. Ada pula momen saat Putri terlihat menghapus air matanya usai menangis saat mendengarkan eksepsi dibacakan. Hingga ada aksi canda dirinya sembari melempar senyum manis dengan kuasa hukum Febri Diansyah selepas sidang selesai. Karena dalam pasal 340 KUHP. Kejadian menarik lainnya terlihat saat sidang terdakwa Kuat Ma'ruf yang terlihat mengantuk berat di tengah persidangan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja. Kemudian ada terdakwa Barda Eliezer yang membacakan surat permohonan maafnya kepada keluarga korban Brigadir Yosua di depan awak media. Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Sejumlah kejadian tersebut mewarnai rentetan sidang yang berjalan maraton sejak pekan lalu. Memasuki pekan ini, sidang akan kembali berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi untuk terdakwa Eliezer. Sementara hakim juga akan membacakan putusan sela terhadap eksepsi dan replik tanggapan jaksa pada Rabu 26 Oktober. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya makna dari sejumlah gerak-gerik para terdakwa di sidang Ferdy Sambo CS? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat siang, Mas Kirdi. Selamat siang. Baik. Ya, Mas Kirdi, tadi seperti kita sudah lihat bersama dalam cuplikan atau rangkuman sekiranya beberapa gerak-gerik dari Ferdy Sambo CS ketika mengikuti persidangan. Kita coba kupas ya Mas satu persatu. Mungkin dari Ferdy Sambo sendiri yang datang pada sidang perdana dengan menggunakan batik. Adakah kemudian makna yang bisa dibaca karena terdakwa yang lain datang menggunakan kemeja putih? Oke. Kan sebetulnya kalau kita mau analisa Pak PFS nih ya, kita perlu tahu dulu sebenarnya basis landasan psikologis, posisi pola pikir orang-orang itu datang pakai baju kemeja putih, terus misalnya buat pakai kopiah gitu biasanya. Kenapa kalau perempuan biasanya kebanyakan kemudian pakai kerudung? Itu kan sebetulnya untuk menampilkan sebuah simbol bahwa dia itu si tersangka terdakwa itu adalah orang yang orang baik tanda petik dan katakanlah siap untuk bertobat, kira-kira ditangkap biar seperti itu. Dan orang yang mau sederhana. Nah, kalau itu adalah kebanyakan ya simbol yang ingin ditampilkan, sementara
Pak FS ini menggunakan batik seperti itu, tampilan formal di Indonesia tentu saja, saya akan bilang bahwa artinya ada kepercayaan diri dari Pak FS ini yang buat saya masih luar biasa sampai sekarang. Dan ini tidak hanya disimbolkan pakai batik loh ya. Saya nggak bicara hanya satu fakta aja nih. Tapi ada juga faktual base lainnya, data lainnya, yang kalau kita perhatikan juga muncul. Bayangkan, kita lihat bersama yuk, bahwa Pak FS kemudian duduk, dia buka tuh, ya tulisan yang di tangannya dia, dipegang, apakah isinya dakwaan, eksepsi, segala macam itu, yang dia sambil dengerin, sambil coret-coret, gitu ya. Ketika yang baca itu, kalau kita perhatikan kita bedanya dengan Bu PC, bedanya apa? Kalau kita perhatikan di awal-awal Bu PC itu ketika dibacakan dia masih ngelihat ke arah yang bacain, gitu ya, nggak terlalu banyak ngotak-kutik yang di tangan dia. Artinya apa? Artinya Pak FS ini sangat pede bahwa apa yang dibacakan itu benar sama dengan di sini, dia cuma coret-coret untuk memberikan tanda, entah mungkin dia nanti memberikan katakanlah masukan, apa kemudian bagian dari untuk ngomong nanti ke pengacaranya dan lain sebagainya. Jadi buat saya itu basis kedua bahwa dia masih sangat percaya diri. Nah pertanyaannya yang muncul bukan masalah kepercayaan diri itu haknya dia, terserah boleh gitu hak semua orang di pengadilan. Kan pertanyaan yang muncul kok bisa-bisanya sepede itu apa ya? Ini sebuah kejahatan luar biasa yang ancaman hukumnya hukuman mati. Orang yang diancam hukuman mati, yang nyawanya terancam, akan menampilkan citra, tampilan wajah, gerak-gerik orang itu entah depresi atau stres. Oke, Mas. Seolah-olah tidak muncul sama sekali. Oke, Mas, tapi adakah terlihat dari kemudian gerak-gerik Ferdy Sambo yang mencerminkan sebuah penyesalan begitu? Kalau kita lihat kan juga sempat beberapa kali Ferdy Sambo ini tertangkap kamera seperti terlihat letih, kemudian menghela nafas cukup panjang, memegang dahi yang mengkerut begitu dan juga memegang bagian atas kepala begitu. Oke, baik, kalau kita bicara penyesalan, kita bicara beberapa ekspresi yang harus ditampilkan bersamaan. Misalnya dia ekspresi sedih sama ekspresi kemudian misalnya marah dan takut gitu, misalnya berganti-gantian gitu ya, karena kepala dia itu kemana-mana mikirin tentang apa yang sedang terjadi, marah sama dirinya sendiri, sedih untuk apa yang dia alami dan sebagainya. Tapi kan ini menjadi validasi menjadi cukup rendah karena dia menggunakan masker. Itu satu dulu. Ya, katakanlah dia muncul itu semua, katakanlah ada penyesalan. Tapi itu kita nggak bisa katakan 100% karena maskernya menutupi. Nah, kalau dikatakan bahwa ada kerutan yang dimuncul di kepala, itu adalah tanda bahwa ketika sinyal seseorang itu berpikir, dan kemudian ketika dia menghela nafas gitu ya, ketika dia kemudian katakanlah megang kepala misalnya, megang bagian manapun, itu adalah penanda-penanda yang lebih banyakkan penanda stres. Misalnya hand to face gesture, kemudian ada yang dia kemudian megang belakang tekuk misalnya seperti itu. Lebih cenderung stres. Kenapa stres? Untuk apapun yang dia hadapi, dia wajar untuk merasa stres dan lelah. Jadi memang masuk akal. Oke, dan itu terlihat ya berarti ya Mas Kirdi. Oke, dari Ferdy dari Ferdy Sambo kita beralih Mas ke gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Putri Chandrawati yang menunjukkan ekspresi cukup variatif nih Mas di satu sidang yang sama. Ada momen ketika PC ini terlihat menangis, menghapus air mata di ujung mata. Kemudian ada juga ketika dia terlihat sempat tersenyum seperti bercanda dengan kuasa hukumnya begitu. Apa yang bisa dibaca dari ini Mas Kirdi? Jadi kalau kita lihat ekspresinya Bu Putri, Bu PC ini, kita perlu meletakkannya sesuai konteks juga. Nah, ketika disebutkan tentang Yosua gitu ya, dan kemudian dia mengendap-endap, terlihat mengendap-endap gitu. Baru kemudian salah satu poin tersebut Bu PC kemudian menyeka air matanya. Nah, apakah yang bisa kita simpulkan dari situ? Bahwa satu, dia menangis di posisi itu. Kedua, tapi yang perlu kita lihat baik-baik adalah dia menangisnya kenapa. Saya sudah membagi menjadi beberapa bagian kemungkinan paling besar yang mungkin. Satu, dia mengingat peristiwa tersebut yang membuat dia kemudian mengalami apapun, kekerasan, pelecehan apapun itu. Ya itu satu, tetap nggak boleh kita hilangkan demi hukum. Yang kedua, kondisi tersebut mengingatkan dia pada Yosua yang sudah dianggap keluarga sendiri, yang kemudian harus kehilangan nyawanya.
Itu juga bisa menyebabkan Bu PJ, apalagi beliau sangat dekat, sudah tanda petik beberapa masukan dikatakan seperti dianggap anak sendiri, keluarga sendiri, seperti itu. Loh, sangat wajar kalau kemudian orang itu jadi sedih sekali bahwa ada orang kehilangan nyawa dan orang ini cukup dekat dengan keluarga mereka. Ya. Atau yang ketiga, bahwa kebetulan dia harus istilahnya Yosua ini mengalami sebuah tanda petik misalnya dikambing hitamkan untuk sesuatu yang misalnya tidak benar, misalnya seperti itu. Nah, ini kan masih kalau kita bicara ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, yang mana kita nggak bisa simpulkan sampai kemudian Bu PJ yang kemudian ditanya secara detail dan dibuka tuh masker, baru bisa kita lihat tuh lebih detail lagi. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya dilihat dengan gerak-gerik yang bisa kita lihat dari Ferdy Sambo, apakah kita bisa melihat juga Putri Chandrawati terlihat lebih tegar atau mungkin lebih tenang karena sempat ada seperti gestur bercanda dengan kuasa hukumnya gitu? Baik. Kalau kita bicara tentang karakteristik manusia, kan manusia ini banyak model nih, banyak macam-macam. Kalau teman-teman psikologi biasanya membagi manusia, ada yang menjadi 4 karakter, ada yang jadi 16 karakter, ada yang jadi berapa karakter, gitu, 8 karakter misalnya. Nah, karena tipe manusia beda-beda, tipologi manusia beda-beda, maka respon yang diberikan oleh tipe manusia A misalnya, dia itu tipe yang misalnya kalau ketemu orang rame gitu, akan berbeda dengan tipe yang orangnya pemikir, perencana, dan detail. Itu berbeda. Nah, karena kalau kita lihat seperti itu, dengan dasar seperti itu, kelihatan bahwa Sambo sendiri itu tipikalnya adalah orang yang cukup serius, dan dia adalah perencana yang baik. Tentu saja dia tidak akan kemudian meledak-ledak atau impulsif. Sementara Bu PC, kalau kita perhatikan, ya kita perhatikan dari masukan orang-orang, dari misalnya dulu-dulu sebelumnya baseline-nya sudah ada, ketika berada dalam lingkungan yang dia kemudian bisa lepas sebentar, dia bisa aja ketawa sebentar, terus begitu ingat lagi baru kemudian capek lagi, sedih lagi, terus stres lagi, gitu loh. Lebih impulsif, lebih volatile pergerakan. Lalu Mas, bagaimana dengan ungkapan Putri Chandrawati yang sempat menyatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bahkan 2 kali loh Mas disampaikan mengenai hal ini. Kalau kita berbicara mungkin masyarakat juga menilai ini istri dari seorang jenderal tidak memahami poin yang disampaikan oleh seorang jaksa penuntut umum begitu. Ini buat saya agak seru nih gitu ya. Satu, kalau kita berperasaan, kita buka semua prasangka kita. Satu, bahwa kan pendidikan beliau kan kedokteran gigi ya kalau nggak salah. Dan sah-sah saja, tidak walaupun dia istri seorang jenderal ke polisi, dan berapa banyak sih orang di luar sana yang istrinya misalnya katakanlah seorang ahli teknik, istrinya seorang dokter, juga nggak ngerti juga tentang bidang tersebut gitu. Itu buat saya wajar. Yang kedua, tidak mengerti ini juga bisa digunakan sebagai strategi. Bukan hanya bahwa dia beneran tidak mengerti. Kalau yang pertama tadi kita melihat bahwa memang nggak ngerti, gitu ya, memang bingung ini maksudnya apa sih, karena bukan bidangnya. Tapi yang kedua adalah dia memang bagian dari strategi. Karena kalau yang pertama sudah pasti mereka sudah diskusi dengan penasihat hukumnya, sudah dijelaskan dan semua kemungkinan terjadi sudah pasti dijelaskan oleh penasihat hukum. Nanti akan menghadapi gini, akan ada pembacaan dakwaan seperti ini dan sebagainya, pasti sudah dijelasin. Jadi kalau saya melihat saya akan bertanya, apa keuntungannya ya untuk dia bilang tidak mengerti? Ya, karena kalau itu diucapkan lebih dari sekali menjadi sebuah pola, karena nggak mungkin benar-benar ingat bahwa dia cerdas loh, dia dokter gigi ya kalau nggak salah ya, dia dokter gigi loh, ya, nggak mungkin seorang dokter gigi istilahnya benar-benar sama sekali nggak ngerti, pasti bisa menganalisa karena dia harus menganalisa kondisi pasien dan sebagainya. Jadi kalau ini sudah terlalu banyak, saya akan bertanya minimal ke diri saya sendiri, saya mengajak semua, apa sih yang ditarget sama dia dengan mengucapkan kata-kata saya tidak mengerti? Apakah persidangannya dia lebih panjang kah? Atau juga dia lebih cepat kah? Atau kemudian ada waktu untuk kemudian menciptakan berpikir strategi lain kah? Apa? Jadi pertanyaannya seperti itu, walaupun masih bisa 2 kemungkinan tadi. Oke, baik Mas Kedi, singkat mungkin ketika membaca gerik kuat Ma'ruf yang cukup mengantuk Mas, dan apa yang disampaikan permohonan maaf dari Baradae. Oke, bahwa kondisi depresi seseorang, kalau seseorang depresi itu bisa menciptakan kondisi yang low level energy, jadi memang jadi lemas badannya dan juga bisa ngantuk.
itu wajar. Kalau orang sangat depresi itu bisa seperti itu. Jadi belum tentu Kuat Ma'ruf ini karena tadi malam nggak tidur atau istilahnya nggak menghormati persidangan, bisa jadi dia sangat depresi sehingga dia ngantuk. Nah ini harus dikonfirmasi dengan teman psikiatri. Yang kedua, ucapan kalimat permintaan maaf yang diucapkan oleh Baradae buat saya memenuhi istilahnya tiga model permintaan maaf yang tulus. Siapa yang minta maaf dia, pada siapa, dan kenapa kejadiannya itu dia ngapain gitu. Itu diucapkan sama dia. Jadi memang lepas dia minta maaf. Namun ekspresi wajahnya didominasi satu ekspresi, yaitu apa? Takut. Sangat takut. Baik, Mas Kirdi Putra, menarik ketika membaca gerak-gerik dari para terdakwa ataupun pihak-pihak yang didatangkan di persidangan. Masih cukup panjang persidangannya, kita nanti akan melihat, Mas, bagaimana jalannya persidangan bersama-sama. Terima kasih Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Sehat selalu. Terima kasih Mbak, sampai ketemu lagi.